البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Hadits At-Tasi' wa Tsamanun ba'da arba'imi'ah, 489 untuk cetakan ini, dan masih membahas masalah itu menangis karena takut atau rindu kepada Allah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uh, manakala semakin keras menimpa Rasulullah SAW sakitnya beliau, qilalahu fis shalah, dikatakan kepada beliau tentang masalah sholat, yaitu ini sudah masuk waktu sholat. Faqala, maka beliau bersabda, muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami orang-orang. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, inna Abu Bakrin rajulun raqiq, sesungguhnya Abu Bakar itu adalah lelaki yang terlalu lembut hati. Idza qara'a al-Qur'an ghalabahul buka, apabila beliau membaca Al-Qur'an, beliau itu didominasi atau dikuasai oleh tangisan. Faqal muruhu fal yusalli, perintahkan saja dia untuk menegakkan sholat dengan orang-orang, untuk mengimami orang-orang dalam sholat. Dan kita tambahkan sekalian hadis yang berikutnya, wa fi riwayatin an Aisyah radhiyallahu anha. Berarti hadisnya datang dari Ibnu Umar dan datang dari Aisyah sendiri. Qalat, Aisyah bercerita kepada tabi'in, qultu, saya mengatakan pada Rasulullah waktu itu, inna Abu Bakrin idza qama maqamaka lam yusmi'in nasa minal buka, sesungguhnya Abu Bakar apabila beliau berdiri pada posisi Anda, yaitu sebagai imam, beliau tidak mampu memperdengarkan bacaan kepada orang-orang disebabkan karena tangisan. Muttafaqun alaih. Tayyib. Jadi inti pembahasannya adalah masalah bahwasanya Abu Bakar ini sering menangis di dalam sholat, dan ini yang diinginkan pembahasannya oleh Imam Nawawi. Menangisnya tentu bukan karena kurangnya harta atau kurangnya tahta atau kurangnya kereta dan lain-lain, tapi menangisnya adalah karena rindu kepada Allah, takut kepada Allah, terharu dan semacam itu. Baik. Kita membahas sedikit demi sedikit tentang ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi waja'uh, ketika semakin keras menimpa Rasulullah SAW sakit beliau. Ini adalah keadaan para nabi memang seperti itu. Para nabi, para siddiqun, para syuhada, solihun, mereka mengalami yang seperti ini. Dijelaskan hikmahnya oleh Imam Nawawi rahimahullah. Hikmahnya ada dua, yaitu yang pertama adalah untuk mensucikan orang-orang yang tidak maksum dari dosa-dosa mereka. Adapun untuk orang-orang yang maksum dan orang-orang yang dosanya sudah habis, maka sakit ini, penyakit semacam ini adalah untuk menaikkan derajat mereka. Jadi semua takdir Allah itu menguntungkan. Kalau orang tahu hikmah di balik itu, niscaya mereka tahu itu menguntungkan untuk dirinya. Dan hikmah yang lain yang kedua adalah sebagai penjelasan kepada umat manusia bahwasanya para rasul itu hanyalah manusia. Mereka mengalami apa yang biasa dialami oleh manusia, baik berupa rasa sakit ataupun penyakit, baik berupa kesedihan ataupun luka dan seterusnya. Maka tidak layak untuk mereka itu dinaikkan derajat kepada Rabbul Alamin sehingga disembah, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Nabi Uzair, ataupun orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa, ataupun orang-orang Buddha terhadap Siddhartha Buddha Gautama dan seterusnya. Contoh-contoh ini ana yang sebutkan, tapi intinya tadi disebutkan oleh Imam Nawawi tadi. Bahkan nabinya yang disembah dan seterusnya, ini keliru. Karena Rasul sendiri mengalami rasa sakit, mengalami penyakit dan seterusnya. Nah, dari sini maka hendaknya orang-orang itu mereka beribadahnya adalah lillahi ta'ala. Bukan seperti sebagian orang yang ibadahnya justru dipalingkan oleh setan. Ibadahnya tujuannya agar kebal, agar sakti, agar tidak terkena penyakit ini dan itu. Para nabi aja sakit, para nabi aja mengalami luka-luka dan seterusnya. Ngapain Anda sibuk-sibuk ilmu kebal? Lalu gimana mau mati syahid kalau macam itu? Bahkan seperti yang sering Anda ceritakan itu yang terjadi di sebagian tempat, di sebagian pulau di Indonesia sana. Disuruh sebelum perang mandi air kebal kebal peluru. Setelah itu ini belum cukup karena sebagian musuh pakai pedang, harus mandi lagi. Mandi untuk kebal pedang.
Terus disuruh mandi lagi untuk apa? Kebal racun, karena sebagian musuh mereka pakai sumpit. Orang-orang kampung itu, orang-orang apa itu hutan, mereka apa? Pakai sumpit beracun. Akhirnya mandi lagi. Ternyata tahu-tahu dibawa pulang dalam keadaan mati. Ditanya kenapa? Dia tersengat listrik, tersengat karen. Nah, ya sudah. Oh, mandinya kurang satu lagi. Akhirnya apa? Akhirnya anak dikasih cerita itu, anak komentar. Berarti orang-orang berikutnya harus mandinya dilengkapi, dan lama-lama dia mati karena apa? Kedinginan, mandi banyak-banyak. Akhirnya mati juga, rugi. Tak sempat melawan musuh datang. Baik. Dan ada bahkan bukan hanya orang yang nisbatnya ke Islam yang melakukan itu, orang Kristen juga melakukan itu. Mereka pakai apa? Kekebalan ini, kekebalan itu, banyak diceritakan oleh teman-teman yang mengalami peperangan dengan mereka waktu itu. Ternyata apa? Terkena peluru mati juga. Tergantung yang menembak. Kalau yang menembak ahli syirik mungkin apa? Orangnya nggak akan celaka. Tapi kalau yang menembak adalah ahli tauhid, jangan baca bismillah, setannya lari juga itu. Nah, orangnya mati. Nggak ada gunanya masalah itu semua. Kemudian dikatakan oleh beliau bahwasanya waktu sholat sudah tiba. Maka apa? Beliau dengan sebab adanya udzur ini, beliau menyuruh orang lain untuk apa? Menjadi imam. Siapa yang dipilih? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi, juga apa Ibnu Hajar dan lain-lain, di sini ada kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat jelas untuk Abu Bakar, yang mana beliau mendapatkan tazkiyah dari Rasulullah SAW untuk mengimami orang-orang, menunjukkan apa? Memang beliau adalah orang yang terpilih. Baik. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya semata-mata sakit, bahkan sakit yang separah itu tidak menggugurkan kewajiban untuk sholat. Masalah asal sholat, tetap dia harus sholat. Adapun masalah keimamahan, maka apa? Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau memang sedang sakit, maka boleh apa itu digantikan oleh orang lain. Maka dari sini kata para ulama, boleh dalam satu masjid itu ada 2 atau 3 imam. Dan itu ma'ruf di berbagai masjid seperti itu. Ada imam 1, imam 2, imam 3. Untuk apa? Untuk membantu kalau imam yang pertama berhalangan. Dan yang semacam itu, ini boleh. Adapun asal sholat, tetap Rasulullah SAW sholat. Sebagaimana dalam hadis apa? Imran bin Husain, sholli qa'iman fa'il lam tastati' faqa'idan fa'il lam tastati' fa'ala jambik. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, maka dengan duduk. Kalau tidak mampu, maka apa? Berbaring ke sisi kananmu atau ke salah satu dari pinggangmu semampunya. Maka dari sini kita mendapatkan apa? Mendapatkan peringatan. Kalau Rasul yang sesakit ini saja beliau masih tetap sholat dan memerintahkan orang untuk mengerjakan sholat. Dan para sahabat mengingatkan Rasulullah walaupun tahu Rasulullah sakit. Bagaimana dengan orang yang masih sehat, masih segar bugar dan seterusnya, masih muda belia, masih tulangnya tulang yang kuat, belum kena osteoporosis atau apa itu. Gimana dia mengatakan, oh letihlah untuk sholat, tapi untuk main bola 2 jam nggak letih-letih. Ini ajaib. Atau sebagian orang disuruh sholat 5 menit nggak kuat, tetapi apa? Untuk bertinju 10 ronde kuat. Ini berarti apa? Kekuatan memang bukan di fisiknya, tapi apa? Kekuatan hati itu yang penting. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu apa? Kekuatan orang mukmin itu di hatinya. Adapun kekuatan orang kafir itu pada fisiknya. Maka jangan heran, orang mukmin walaupun tua renta, dia mampu untuk apa? Puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Padahal sudah tua renta, sudah sakit-sakitan. Kenapa? Karena kekuatan di hatinya. Kalau hati kuat, maka fisik pun jadi menguat. Walaupun apa? Ini mustahil untuk sebagian orang muda. Makanya disebutkan di dalam kelengkapan kisahnya itu, setelah beberapa hari Abu Bakar As-Siddiq mengimami dan Rasulullah kemudian merasa apa? Merasa ada keringanan, maka beliau pun keluar dengan apa? Kelengkapan hadisnya itu yuhada bainar rajulain. Beliau di yuhada ini bahasa kasarnya adalah diseret, tapi bukan diseret betul-betul, tapi apa? Dipapah, tetapi kaki beliau itu terseret. Sampai apa? Didudukkan di soft. Di kelengkapan yang lain yaitu apa? Sampai didudukkan di samping kirinya Abu Bakar. Beliau sebagai imam, Abu Bakar sebagai apa? Sebagai makmum. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah semangatnya sampai seperti itu. Ada keringanan sedikit walaupun tidak mampu jalan, maka apa? Beliau tetap keluar dibantu oleh orang. Makanya alhamdulillah zaman sekarang sudah ada kemudahan, ada apa itu? Kursi roda, istilah kalau di Indonesia itu, membantu untuk kita
Kalau tidak mampu berjalan, maka dengan kursi roda, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan jerih payah kita. Pahalanya lebih besar daripada orang yang sehat tentunya, karena ini kerja sangat keras. Tayyib. Dan juga di dalam kelengkapan hadisnya itu, sebelum Rasulullah SAW memerintahkan masa-masa itu, Rasulullah SAW ketika diberitahu ini adalah masuk waktu sholat isya, maka beliau berusaha bangun. Tapi apa? Kemudian pingsan lagi. Kemudian ditunggu lagi, ditanya, beliau bertanya, apakah orang sudah sholat? Maka para sahabat mengatakan belum, mereka menunggu Anda. Maka Rasulullah mandi lagi. Kemudian apa? Beliau bangun lagi, kemudian pingsan lagi sampai kurang lebih 7 kali. Ini menunjukkan betapa bersungguh-sungguhnya beliau tentang masalah sholat. Tidak bermudah-mudah, sekedar saya sakit gatal lah, saya udur, enggak ada itu. Sekedar sakit gatal. Tapi kalau ada telepon dari girlfriendnya, walaupun sakit gatal berangkat itu. Lagi gatal. Nah, ini adalah jadi pelajaran penting. Rasulullah sesakit itu aja beliau berusaha untuk sholat, bahkan beliau berusaha untuk sholat jamaah. Karena apa? Laki-laki wajib menjalankan sholat berjamaah. Wanita ada keringanan dan ada tugas lain yang lebih berat. Masing-masing ada tugas. Kemudian beliau mengatakan muru Abu Bakrin fal yusolli bis sholah. Perintahkan Abu Bakar untuk mengerjakan sholat bin nas. Dalam riwayat yang lain adalah linnas. Maknanya sama, yaitu apa? Sholat untuk mengimami orang lain. Tayyib. Berarti siapa yang sebenarnya sebagai pemerintah? Ini dibahas dalam usul fikih. Dua-duanya betul. Secara hakikatnya Rasulullah yang memerintahkan karena beliau sebagai sumber perintahnya. Tetapi manakala al-mubashir, manakala yang berhubungan langsung menyampaikan perintah tadi adalah para sahabat yang lain, maka boleh para sahabat itu dikatakan sebagai amir juga, muru. Berarti mereka yang memerintahkan, mereka memerintah Abu Bakar. Itu boleh. Jadi dua-duanya boleh. Yang memerintah adalah Rasulullah secara hakikat secara mudahnya, walaupun intinya ke Allah hakik. Dan juga secara dari sisi mubasyarahnya yang langsung berhubungan, langsung memerintah adalah apa? Yaitu para sahabat yang langsung jumpa Abu Bakar. Nah, dua-duanya boleh dikatakan sebagai yang memerintah. Ini masalah usul fikih dan dua-duanya boleh. Maka Aisyah mengatakan, sesungguhnya Abu Bakar adalah lelaki yang terlalu lembut hati, sangat lembut hati. Maksudnya bagaimana? Idza qara'al Qur'an ghalabahul buka. Kalau beliau membaca Quran, beliau akan didominasi oleh tangisan. Yaitu apa? Khawatirnya nanti beliau tidak mampu untuk memperdengarkan qiraah kepada orang-orang, sehingga ya nanti orang-orang akan kesulitan. Kapankah waktu mengatakan amin? Kapan untuk ini? Kapan untuk itu? Dan bagaimana tadabbur? Sementara kita nggak tahu apa yang beliau baca. Ini zahir dari ucapan Aisyah. Karena apa? Karena masalah tangisan tadi. Dari hadis ini dijelaskan oleh para ulama apa itu jawazu murajaati Rasulullah SAW limaslahah. Boleh membantah, ini bahasa kasarnya, murajaah itu membantah, tapi bantahan yang halus. Boleh membantah Rasulullah SAW di kalangan sahabat karena suatu kemaslahatan. Tapi tetap apa? Hukum akhir adalah untuk Rasulullah, bukan hukum akhir adalah dikembalikan kepada akal dan hawa nafsu. Baik, kemaslahatannya apa? Nah, dijelaskan oleh Aisyah, yaitu yang dohir dari kalam beliau adalah apa? Dikhawatirkan nanti orang-orang tidak mengetahui kapan waktu mengatakan amin, ataupun bagaimana dia akan orang-orang akan memahami qiraah dan seterusnya. Maka dalam riwayat yang lain, wahai Rasulullah, perintahkan Umar saja. Kemudian Aisyah bilang kepada Hafsah, bilang ke Rasulullah untuk apa? Bahwasanya Abu Bakar ini terlalu lembut dan minta itu aja, minta Umar yang jadi imam. Nah, kemudian Hafsah pun mengatakan yang seperti itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah marah. Beliau mengatakan, inna kunna sawahibu Yusuf. Kalian itu para wanita memang apa? Para wanita yang di zaman Yusuf, yaitu apa? Suka mengganggu aja. Nah, Rasulullah sedang marah. Nah, Hafsah akhirnya marah kepada Aisyah. Saya nggak pernah mendapatkan kebaikan dari kamu, hanya saya dimarahi Rasul. Baik, kemudian ini dari dohir Aisyah, kalamnya baik. Cuma apa? Aisyah sendiri bercerita kepada para tabi'in, yaitu apa? Saya tahu Rasulullah tidak akan mungkin mau berpindah dari Abu Bakar, dan saya tahu pilihan Rasulullah memang yang terbaik. Cuma saya tahu bahwasanya saya khawatir di dalam kelengkapan hadisnya itu, saya khawatir nanti orang akan menganggap sial setiap orang yang menggantikan Rasulullah. Saya nggak suka ayah saya nanti dipandang remeh atau apa, karena di awal-awal sempat apa? Ada pertentangan dalam masalah pemerintahan. Adapun dalam masalah sholat mungkin apa? Masalahnya di antara para sahabat lebih ringan. Maka apa?
Aisyah ingin Rasulullah mengulang. Maka ketika Rasulullah sampai mengulang 3 kali, sahabat semuanya dengar, taulah mereka memang ini keputusan dari Rasulullah, nggak mungkin diganggu gugat. Maka tidak ada alasan untuk setelah ini orang kemudian meremehkan Abu Bakar atau apa. Rasulullah sampai mengulang 3 kali. Baik. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama, ini termasuk fikihnya Aisyah. Niatnya baik, walaupun dari sisi yang lain ya Rasulullah akhirnya jadi marah. Baik. Kemudian juga disebutkan di sini tentang masalah buka. Dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam Nailul Awtar, dari hadis ini ada dalil tentang jawazul buka'i fis shalah. Bolehnya tangisan di dalam salat. Walaupun nanti ada khilaf, yaitu yang boleh itu kalau keluar 1 huruf atau 2 huruf atau tidak keluar huruf sama sekali atau apa. Ini dibahas panjang lebar oleh para ulama. Imam Syaukani mengatakan tidak ada satu dalil pun yang membatasi, mensyaratkan kurang dari 2 huruf atau kurang dari 3 huruf. Asalkan tangisannya itu betul-betul karena ghalabahul buka, yaitu memang dominasi, bukan dibuat-buat, bukan ini saya sedang dimasukkan ke YouTube, saya akan berusaha menangis. Ini akan membatalkan sholat. Tapi memang dia didominasi karena saking terharunya sampai menangis, maka ini adalah boleh. Sebagaimana itu dicontohkan oleh Rasulullah sendiri, beliau menangis dalam sholat, dan ini telah kita lewati di nomor yang ke-486 itu. Jadi boleh menangis dengan dengan sebab didominasi oleh tangisan, bukan dibuat-buat. Dan ada beberapa pembahasan yang lain, tapi intinya adalah itu juga dijelaskan oleh Az-Zarqani di dalam syarah beliau terhadap Muwatta Imam Malik dengan pembahasan itu tadi semua. Zarqani membahas itu tentang hikmah kenapa Aisyah mengucapkan yang demikian, juga tentang bolehnya seseorang itu menangis di dalam sholat dengan faktor-faktor itu tadi, dan juga masalah-masalah yang lain. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin. Saya tiba-tiba terpikir, kenapa Aisyah terlalu banyak hadis menjadi rujukan kepada ini, sedangkan istrinya banyak, Rasulullah banyak istri, kenapa Aisyah? Kemudian Itu persoalan saya. Tayyib. Apa karena memang dia terlalu senang dengan Rasulullah, atau memang ada syarat-syarat yang dimiliki Aisyah yang orang lain istri lain tak? Ini pertanyaan yang bagus. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha yang paling banyak memiliki hadis di antara istri Rasulullah SAW? Jawaban yang pertama, jangankan hadis, bahkan ayat. Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan tidak ada satupun dari istri Rasulullah SAW yang mana Jibril datang membawa wahyu dalam keadaan Rasulullah di satu selimut dengan istrinya kecuali Aisyah. Jadi Jibril datang kepada Rasulullah dengan wahyu itu selalu ketika Rasulullah tidak satu selimut dengan istrinya, kecuali Aisyah dalam keadaan satu selimut tetap Jibril menyampaikan wahyu. Maka jangan heran kalau Aisyah lebih banyak ilmunya, tahu tentang sebab turunnya ayat, tahu tentang penjelasan Rasul dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ala hasabin nihmah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ilmu itu sesuai dengan kadar minat. Kalau orang tidak berminat, maka mungkin ilmunya hanya sedikit. Tapi kalau dia minat, gurunya belum mengajar pun dia akan buka buku, dia akan tanya, dia akan cari guru yang lain, memanfaatkan waktu. Maka ini akan menyebabkan ilmu dia jadi banyak. Maka jangan heran seperti Imam Nawawi, bagaimana dalam usia yang sesingkat itu beliau menjadi imam yang terbesar Syafi'iyah di zamannya, padahal para ulama banyak di zaman beliau. Tapi kenapa beliau justru menjadi imam terkemuka dalam mazhab Syafi'iyah dan lain-lain? Karena beliau dalam belajar sehari itu belajarnya 12 ilmu, 12 daras. Dan beliau mampu itu. Sementara yang lain sehari mungkin hanya 1 daras, 2 daras, jelas ilmunya kadarnya lain. Baik. Nah, demikian pula Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau tidak hanya bersandarkan kepada doa Rasulullah SAW, tapi memang beliau sendiri selalu menyertai Nabi. Rasulullah sampai mengatakan, 5 alim tu min hirsika alal hadis. Dikarenakan aku tahu semangatmu kepada hadis. Ketika yang lain kerja di ladang, yaitu orang-orang Ansor, atau yang lain kerja di sebagai niagawan, yaitu orang-orang muhajirin, dan yang lain lagi bekerja di bagian peternakan, yaitu orang-orang Badui. Maka Abu Hurairah walaupun lapar-lapar terus menyertai Nabi. Maka jangan heran kalau hadisnya paling banyak. Maka Aisyah pun seperti itu, yaitu dari sisi semangat untuk mencari, semangat untuk bertanya, semangat untuk menelaah dan menyingkap dan seterusnya. Baik. Makanya ketika Masruq radhiyallahu rahimahullah bertanya pada Aisyah, apakah Rasulullah SAW di malam Mi'raj itu melihat Allah Ta'ala?
Maka Aisyah mengatakan, saya adalah makhluk yang pertama kali menanyakan pada Rasulullah tentang masalah itu. Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Rabb Anda di langit waktu itu? Maka Rasulullah mengatakan, enggak, saya cuma lihat hijab. Walaupun nanti Abu Dzar juga tanya pada Rasulullah masalah itu, tapi yang pertama kali tanya adalah yang paling semangat, yaitu apa? Aisyah. Maka jangan heran kalau ilmunya paling banyak. Demikian pula kalau kita lihat dari Masanidun Nisa, yaitu musnad para wanita, kita akan lihat bahwasanya yang paling banyak meriwayatkan hadis dengan dialog itu Aisyah. Dialog, saya tanya Rasulullah, bagaimana masalah ini? Bagaimana masalah arad, tentang masalah hisab? Kemudian Rasulullah menjelaskan begini. Sementara untuk para sahabat yang lain, seringnya para sahabat akan mengatakan Rasulullah SAW mengatakan doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, periksalah saya dengan pemeriksaan yang ringan. Sampai di sini. Tapi untuk Aisyah, hadis itu dia sampaikan, kemudian Aisyah mengatakan, saya tanya pada Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala berfirman begini, yaitu semuanya ada hisab. Maka Rasulullah mengatakan, innama dzalikal ard. Nah, dapat dua hadis. Yang itu hanyalah arad saja, yaitu untuk orang yang baik-baik, maka dia tidak betul-betul diperiksa, tapi cuma disodorkan. Engkau beramal begini kan di hari demikian, engkau beramal demikian di hari berikutnya, itu arad. Kemudian Rasulullah mendatangkan hadis lagi, man nuqishal hisab faqad halak. Barang siapa pemeriksaannya itu diperdalam, maka dia binasa. Aisyah dapat 3 hadis. Jadi ini kembali kepada nikmah, semangat untuk bertanya. Nah, itu sangat penting. Nah, itu selalu bahkan dalam kehidupan sehari-hari, murid yang banyak bertanya, tapi dengan niat yang baik tentunya, dan juga banyak menelaah, banyak mencari, banyak membahas, ilmunya lebih banyak daripada yang sekedar terima dari guru itu aja. Kalau nggak dikasih, diam. Kalau dikasih, ya sudah itu aja. Nah, dia ilmunya nggak berkembang. Dan lain-lain, banyak pembahasan di situ. Dan juga Aisyah bukan hanya belajar ke Rasulullah, tapi juga bertanya kepada sahabat yang lain, apa yang disabdakan Rasulullah tentang masalah ini. Jadi jangan heran. Memang ini cara belajar siswa aktif. Memang akhirnya hasilnya pun banyak. Yang pasif ya sesuai kadarnya. Walaupun masing-masing sahabat, masing-masing sahabiat, masing-masing istri Rasul ada keutamaan, tapi Aisyah memang Allah jadikan lain. Maka jangan heran kalau dia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan dijuluki oleh para ulama sebagai afqahun nisa, afqahus sahabah, wanita atau sahabat yang paling faqih. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim.